Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi UINSUL, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam, kelas A. Dengan saya, Muhammad Redwaiza. Saya Lutfiana Musa dan saya Siti Salawudis. Di sini kami ingin menjelaskan materi etika pembelajar sejati. Yuk, simak lebih lanjut. Makna etika. Istilah etika dalam bahasa Yunani adalah ethos yang dikenal sebagai etikos, merujuk pada karakter, tradisi, moralitas, perasaan, dan cara berpikir. Dari situlah kata etika mendapatkan asal-usul etimologinya. Secara filosofi, etika didefinisikan sebagai studi tentang konvensi atau ilmu yang membahas apa yang umumnya dilakukan. Dalam bahasa Latin, istilah moral disebut mos, yang juga berarti adat istiadat dalam bentuk jamak, merujuk pada kebiasaan atau cara hidup. Moralitas sebagai aspek yang melekat pada diri manusia tentunya memberikan berbagai manfaat dalam kehidupan sosial. Etika berfungsi sebagai standar atau cita-cita yang menjadi pedoman bagi individu atau organisasi dalam mengendalikan perilaku mereka. Oleh karena itu, penting untuk memiliki dasar-dasar etika yang kuat. Etika bertanggung jawab dalam menetapkan standar yang dianggap relevan dan menilai apakah fondasi norma mendukung kesesuaian dengan standar yang dibutuhkan. Ketika etika mempertanyakan legitimasi norma yang tidak mampu menahan pengawasan serius akan kehilangan perlindungannya. Hubungan antara pendidikan dan etika sangat erat. Tingkat pendidikan seseorang bisa terlihat dari gaya hidup mereka yang mencerminkan perilaku berbudi pekerti baik secara verbal maupun fisik. Umar Tirta Raharja menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk membantu siswa tumbuh dan mengembangkan potensi kemanusiaannya. Dan inilah yang menjadi dasar dari etika itu sendiri. Potensi untuk menjadi manusia yang sesungguhnya ada pada kemanusiaan kita. Jika seorang guru memahami dan menerapkan prinsip untuk memberikan contoh yang baik yang berlandaskan pada moralitas dan etika, maka proses pembelajaran akan berlangsung dengan efisien dan efektif. Para siswa diharapkan untuk mempraktikkan perilaku yang baik dan sopan santun di dalam kelas. Ini termasuk berpakaian rapi dan menarik, mematuhi semua aturan yang berlaku, serta menjadi teladan bagi teman-teman mereka. Siswa juga diarahkan untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain dan berinteraksi dengan dosen dengan cara yang sopan, mulai dari menyapa saat bertemu, bertanya dengan yang baik saat perlu, hingga menjalin komunikasi yang baik. Dengan cara ini, suasana belajar bisa menjadi lebih aman, menjaga ketertiban dalam kelas, mendorong kehadiran, dan memastikan bahwa tidak ada siswa yang bolos tanpa izin. Selain itu, penting untuk menyediakan kegiatan selama waktu istirahat dan memanfaatkan waktu tersebut seefisien mungkin. Etika juga harus diterapkan dimanapun siswa berada, termasuk di dalam kelas. Salah satu aspek penting dari etika ini adalah mengetuk pintu dan menyapa sebelum masuk ke ruang kuliah. Jika tiba-tiba terlambat, siswa sebaiknya meminta maaf kepada dosen dan memberikan alasan yang jelas. Setelah memperoleh izin untuk memasuki kelas, carilah tempat duduk yang sesuai dan fokuslah pada apa yang disampaikan oleh pembicara. Jangan ragu untuk mengangkat tangan jika ingin bertanya atau berbalik pemikiran. Siswa juga diminta untuk tidak berbicara atau berbuat lelucon dengan teman-teman mereka di depan kelas sebagai bentuk penghargaan kepada pengajaran yang berlangsung. Saat guru menjelaskan materi, penggunaan ponsel atau perangkat lain untuk hiburan dilarang, dan makan atau minum di dalam kelas juga tidak diperkenankan. Jika ada sampah yang ditinggalkan, harap buanglah di tempat yang telah disediakan. Jika perlu pergi ke toilet, sebaiknya minta izin dari dosen terlebih dahulu dan tunggu sebentar setelah mendapat izin. Siswa yang secara konsisten menerapkan nilai-nilai ini di kelas akan mendapatkan manfaat yang banyak. Mereka akan terbiasa bersikap sopan kepada dosen, memperoleh rasa hormat dan popularitas dari orang lain, menjadi teladan positif bagi teman-teman sekelas mereka, serta membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan dosen dan rekan-rekan.
Berikut beberapa contoh etika belajar sejati. Ini merupakan contoh yang salah ya teman-teman, karena menjiplak atau mencontohkan orang lain tidak termasuk dalam etika pembelajaran sejati. Ini merupakan contoh yang benar ya teman-teman, mengerjakan karyanya tanpa menjiplak karya orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar etika. Yang mana Berbicara dan tidak mendengarkan dosen menjelaskan ini merupakan contoh yang salah ya teman-teman. Nah, ini merupakan contoh yang benar ya teman-teman. Jika ada dosen di depan sedang menjelaskan, diharapkan teman-teman diam dan mendengarkan. Berikut merupakan contoh yang salah ya teman-teman. Assalamualaikum, ini masuk ya Pak. Iya, Waalaikumsalam. Boleh. Berikut merupakan contoh yang benar. Jika ingin masuk ke ruang kuliah, harap ketuk pintu dan mengucapkan salam, lalu duduk dan mendengarkan dosen ketika sedang menjelaskan. Berikut merupakan contoh yang salah ya teman-teman ketika teman-teman mencoba dosen. Assalamualaikum Pak. Berikut merupakan contoh yang benar ya teman-teman. Jika teman-teman berjumpa dosen, harap menyapa dan memberi salam. Sekian dari video hasil penjelasan dari kami. Kira-kira menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Audio Jungle.